wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang. Hari ini saya melaporkan dari lokasi Pondok Pesantren Al Husain, pimpinan Kiai Haji Ja'far Shadiq, Blok Senen Maja Utara. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini akan menyelenggarakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW beserta hawal kesepuhan Pondok Pesantren Al Husain, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahuddin, sekaligus peresmian Pondok Putra Al Akhdari Pondok Pesantren Al Husain, Blok Senen Maja Utara. Sekian laporkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihatin ke para bapak, maka diaturkan di Palembang masih kosong, Pak. Mana enggak kesal, Duh. Diaturkan ke tempat panggung, jalan tempat masih kosong. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب سلم يا رب يا رب يا رب سلم يا رب سلم
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, tegakantun, para umaro, kersana Al-Mukarram Abah Habib Mikdad, kersana para alim, para ulama, kersana Bapak Camat Kecamatan Maja, kersana Bapak Kapolsek Maja, lajeng kersana Bapak Dan Ramil, kersana Bapak Kepala Puskesmas Maja, Tegakantun kesana Ketua MUI Kecamatan Maja, Ketua MUI Desa Maja Utara, Tegakantun Kepala Desa Maja Utara, Kepala Desa Maja Selatan, Tegakantun para kepala sekolah, Tegakantun wabil khusus para jamaah Majelis Anutos ngempel ngariung di majelis. Lamun dipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina siang ayeuna urang sadaya takdirkeun ke Allah tiasa katebang wajah pamrok jonghok dina raraga peringatan Isra sareng Mi'rajna junjungan urang sadaya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakedenan haul kasepuhan Pondok Pesantren Al Husain almarhum Muhammad Haji Miftahuddin sareng syukuran pembangunan Asrama Putra Al Akhdari Ponpes Al Husain Desa Maja Utara Blok Senen. Aya sabaraha acara nu bari disanggakeun dina siang ayeuna. Anu kahiji pembukaan anu baris ngisi ku hadarah insyaallah baris didugikeun ku kersana Muhammad Haji Abud. Anu kedua pembacaan ayat suci Al-Quran anu insyaallah bersukin ku Ustaz Andi. Salajengna sambutan-sambutan anu kahiji di atas nami panitia penyelenggara sakadenan Sohibul Bed kersana Bapak Ku Maja Utara. Kedua sambutan SMP Muslim Kecamatan Maja kersana Bapak Camat. Acara salajengna Tablighul Islamiyah anu insyaallah bersugikan ku kersana al-alim al-alamah dai Allah dai Allah kersana Allah Habib Mikdad di waktu belah. Ika acara ku sami-sami maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih dengan pembukaan hadarah kanggo lancarnya acara bersama Maki Abud di Semaken kau mimpin hadarah. wabarakatuh. Nadarati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baiti tahirin wa atba'ihi syai'un lillahi lahum al-fatihah wa ju'akum wa ila hadrati syaitan cucuk wa ila hadrati dalam pulana tahu wa ila sunan temenggung wa ila jaki Muhammad sallallahu wa ila hadrati bagaraji wa ila hadrati barjamaku bumi wa ila Abdur Rauf Adarama wa ila hadrati syaitan Hakim Berimsebagai wa ila hadrati Anjir Syaitan wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa jadadina wa jaddatina masahina wa khalatina wa amina wa musyaharatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum al-fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah bersugikan ku bersama Ustaz Andi di Semarang. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Anu kahiji sambutan di atas kami panitia penyelenggara sekaligus sohibul wilayah ketersana Bapakku Maju Utara bersama Pak Didi di Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pangarsa kasepuhan pini sepuh hormateun simkuring, pangarsa para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah, santriwan, santriwati, hormateun simkuring, para pimpinan pondok pesantren anu sami-sami sumping linggih di patempatan, sami hormateun simkuring, sohibul wilayah, Bapak Camat Maja, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Maja, Bapakku Desa Maja Selatan, anu kusim kuring dipihormat, bapak-bapak oge ibu-ibu anu sami-sami linggih di ieu patempatan sami hormateun simkuring, wabil khusus pangarsa anu karom Abah Habib Mikdad tiap waktu belah sami hormateun simkuring. Hapunten bilih anu kalangkung maklum kacida seueurna Paku Pagaraji sami hormateun simkuring. Urang sangatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wireh alhamdulillah dina danget ayeuna urang ditakdirkeun Allah Subhanahu wa taala tiasa silaturahmi dina raraga sami-sami nieling Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwuwuh ku acara Pondok Putra Al-Ahdali anu alhamdulillah dina danget ayeuna Pondok Pesantren Al Husain gaduh pondok putra khusus anu namina Al-Ahdali. Oge diwuwuh ku acara haul pangarsa Bapak Kiai Haji Miftahuddin almarhum minangka pendiri Pondok Pesantren Al Husain di Blok Senen, Desa Maja Utara. Simkuring sejak ngadugikeun sababaraha hal dipayun haturan wilujeng sumping ka pangarsa sadaya anu sami-sami linggih ngalit ngeungkeun ngabandaleut ngembat umat nyatang pinang pangarsa sumping bapak-bapak kali ibu-ibu ka ieu hapla. Ieu teh mangrupikeun hiji kabagjaan, mangrupikeun hiji kahormatan keur simkuring minangka sohibul baik. Kasumpingan pangarsa sadayana mangrupikeun kasayan pangarsa, nanging kasayan pangarsa simkuring teu tiasa ngabalas ku materi, mung simkuring sambung doa mugia kasayan pangarsa sadayana dibalas ku manglipat ganda kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Kacida bingungna kahoyong ageng
waragat biaya teu aya. Program pendidikan Islam anu diwengku ku Pondok Pesantren Al Husain teu kagungan Pondok Putra. Nendadak Allah Subhanahu wa taala sanes keberhasilan simkuring minangka pimpinan pondok. Nanging alhamdulillah Allah kasihan hidayah tur pitulung ka Pondok Pesantren Al Husain melalui kasaya keluarga almarhum Bapak Ahdali. Alhamdulillah mantena biasa ngawakakeun tanah kanggo Pondok Pesantren Putra luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anu dihormat keluarga besar Bapak Kiai Haji Miftahudin almarhum pendiri Pondok Pesantren Al Husain. Mudah-mudahan beliau dimuliakan ku Allah SWT. Anu dihormat kasepuhan alim ulama, para kiai, para ustadz, pimpinan pondok pesantren anu hadir di tempat musbika, hadir Pak Kapolsek dari Koramil, Pak Babin, Pak Kapus, anu dihormat Ketua MUI Kecamatan Maja, anu dihormat para guru anu hadir, Bapak Guru Maja Utara, Maja Selatan, Pak Geraji, anu dihormat Bapak-bapak, Ibu-ibu anu hadir di majelis ieu. Pertama-tama ayo urang panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah urang masih dipaparin kanikmatan, utamina nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat sehat. Salawat wa salam mugia tetap kacuralimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, oge umatna. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Sadayana duka hiji panginten pribados ngaturkeun hatur nuhun ka panitia anu tos kula pribados dina acara peringatan Isra Miraj oge haul kasepuhan urang Mama Kiai Haji Miftahudin almarhum nuka piluna peresmian gedung Pondok Putra Pondok Pesantren Al Husain. Alhamdulillah tiasa tepang tiasa silaturahim sareng kasepuhan sadayana anu sakieu seueurna. Alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ieu kenging berkah di Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna panginten pribados atas nama pemerintahan Kecamatan Maja ngaturkeun salam silaturahim di pribados. Alhamdulillah kahitung nama tikawit Januari 1 Januari pribados ditempatkeun di Kecamatan Maja. Alhamdulillah tempat anu kecamatan anu merenah membahasa ayeuna marahmai ya, ramah, tenang, religius sesuai dengan visi misi Pak Bupati Pak Haji Kanasebahi, religius katingali di Kecamatan Maja di Sasi Raja Bieu. Alhamdulillah kegiatan Rajaban HAM semua sadaya di wilayah di pelosok desa sakecamatan Maja menyelenggarakan kegiatan Rajaban Nabi Isra Miraj. Atur nuhun ka para pimpinan wilayah di desa-desa di Kecamatan Maja ieu. Pribados pemerintah Kecamatan Maja nu kahiji kaitan dengan pesta demokrasi
ya Pak Kiai sedayana pesta demokrasi diurang di level nasional. Lena ayeuna atos lebet ka pencocokan dan penelitian daftar pemilih atau katakanlah coklit. Alhamdulillah dugi KKP 14 Maret diselenggarakan kegiatan coklit anu dilaksanakan ku Pantarli. Mudah-mudahan urang sadaya senantiasa dipasihan kesehatan, berkaberkahan, hapunten bidaya kelapatan, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para ajengan, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati, aparat pemerintah baik sipil maupun militer, para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di tempat yang barakah, dalam majelis yang mulia, dengan niat dan tujuan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas tasyakur bin ni'mah, atas berdirinya gedung Asrama Putra Pondok Pesantren Al Husain, di mana gedung yang baru ini diberi nama Mabna Al Ahdani. Mabna itu gedung, Mabna Al Ahdani. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan bangunan yang ada di komplek pesantren Al Husain senantiasa membawa
Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat buat pribadi, manfaat buat umat. Juga kita doakan para pengelola, pengasuh, dewan asatid, semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk mendidik para santri sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat kepada Gusti Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan ketika putra seorang mukmin muslim itu didaftarkan di pesantren. Satu pertanda baik ketika orang tua menitipkan putranya untuk dididik di pesantren. Karena sejarah pendidikan Bapak Ibu, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, jalur pendidikan itu hanya ada dua. Jalur yang pertama lewat para anbiya wal mursalin. Nabi Adam turun ke putra, turun ke cucu, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Metode pendidikan yang diajarkan oleh Gusti Allah langsung kepada Nabi Adam, wa 'allama Adaman asma'a kullaha, itu diwariskan oleh Nabi Adam kepada putra, kepada cucu, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi dilanjut diwariskan kepada para sahabat-sahabatnya. Metode pendidikan ini Bapak Ibu disebut dengan tarbiyah abawiyah. Pendidikan yang diberikan langsung oleh orang tua kepada putra, diberikan langsung oleh guru kepada murid, dan bersambung terus sampai kepada Nabi Adam. Jangan jauh-jauh ke Nabi Adam, kita sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah memberikan pendidikan kepada Nabi dengan metode pendidikan yang langsung, yang orsinil, murni Bapak Ibu, untuk kepentingan, kemaslahatan, kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Ini lewat metode pendidikan abawiyah. Disebut abawiyah karena dari ayah ke putra, dari putra ke cucu. Ini sejarahnya. Setelah sahabat turun ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada para ulama yang menggali ilmu dari guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad.
disebut ini manhaj atau metode pendidikan abawiyah. Dan metode pendidikan abawiyah ini Bapak Ibu, inilah yang dipraktekkan di pesantren, di mana seorang ajengan, seorang kiai itu seperti ibarat orang tua. Ketika putra bapak, putra ibu dititipkan di pesantren, pengasuh, ajengan, kiai tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak seperti di lembaga pendidikan lain. Kalau di sekolah, anak hanya datang ke sekolah lalu diberikan pelajaran, selesai pelajaran anak pulang, guru tidak ngurus anak. Anak mau berhenti di warung, mau mandi di kali, dia mau masuk masjid, dia mau sholat atau tidak, guru di sekolah sudah tidak ngurus lagi. Beda dengan di pesantren. Di pesantren, santri dari mulai bangun tidur sebelum subuh, bangunnya dibangunkan sebelum subuh, sholatnya ditunggu seperti Nabi berjamaah 5 waktu dengan sahabat. Di pesantren, ajengan berjamaah dengan santri, dibangunkan subuh, lalu ditunggu sholat subuhnya. Setelah sholat subuh nanti ada zikir subuh, sholatnya dijaga, zikirnya dijaga. Ya, ini pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak. Pendidikan ini Bapak Ibu merupakan kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak. Makanya kita jangan hanya bisa bikin anak, iya, jangan cuma bisa bikin anak, tapi bagaimana kita menjaga, mendidik sehingga anak selamat dunia akhirat. Ini tanggung jawab. Allah ceritakan dalam Quran Bapak Ibu, banyak Nabi Muhammad sudah jelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Ar-rajulu suami, ra'in dia bertanggung jawab fi ahli baitihi di seluruh anggota keluarga. Tanggung jawab suami. Wal mar'atu istri ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia bertanggung jawab di rumah suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap satu orang kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditanya tentang pertanggungan jawab. Kalau di dunia ada SPJ, nah Anda hidup akan diminta SPJ nanti di akhirat. Ya, pertanggungan jawab tentang pribadi, istri, anak, cucu. Kalau di rumah ada pembantu, pembantu akan ditanya Bapak semua. Nah, supaya selamat, maka Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana caranya. Ini metode pendidikan. Ya, maka saya sampaikan tadi, alangkah beruntungnya Bapak Ibu yang putra putri
santrinya itu dididik di pesantren. Sekarang pesantren sudah mulai membuka diri. Kalau dulu pesantren dulu murni pendidikan agama Islam, pendidikan keagamaan. Dulu murni Bapak Ibu, Quran, hadis, hanya itu. Nah sekarang sudah mulai, karena ulama, para masyayikh, para asatid merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat. Sementara umat untuk merapat ke ajinan, ke ulama, ke kiai sudah mulai alergi. Kenapa? Kenapa putra bapak ibu tidak bukan di pesantren? Kalau di pesantren tidak dapat ijazah. Kalau tidak dapat ijazah, anak saya mau lanjut sekolahnya di mana? Nanti kalau tidak lanjut, anak saya bisa kerja apa? Penghasilannya dari mana? Makannya dari mana? Ini sudah tertanam dalam mindset masyarakat, sehingga pesantren ditinggal oleh umat. Ya. Kenapa ditinggal? Ya itu tadi. Kalau anak saya dididik di pesantren, ya nanti anak saya bisa jadi apa? Begitu. Nah, subhanallah, akhirnya ulama ajinan mengalah. Yang penting putra umat ini bisa selamat, bisa masuk ke pesantren pakai SIM, untuk menjaring jangan sampai generasi umat Islam ini lepas, tidak mendapatkan pendidikan abawiyah. Karena yang tidak mendapatkan pendidikan abawiyah, maka dia akan terputus dengan Nabi Muhammad, putus dengan Nabi. Yang putus dengan Nabi, a'udzubillah, ya, yang putus dengan Nabi tidak akan melihat Nabi Muhammad, tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Cilaka umat yang tidak melihat, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Maka ulama ingin umat ini supaya nyambung dengan Nabi, supaya bertemu dengan Nabi. Ayo disambung, tidak masalah, kita kurangin kurikulum pondok dipangkas. Supaya apa? Supaya generasi umat masuk ke pesantren nyambung dengan Nabi Muhammad. Yang tidak ketemu Nabi di akhirat cilaka. Kita sering kalau makhluk qiyam, man ra'a wajhaka yas'ad. Man ra'a, siapa melihat wajhaka, wajahmu wahai kanjeng Nabi, yas'ad, dia bahagia di surga. Supaya selamat, supaya bahagia, kita harus nyambung dengan Nabi. Supaya nyambung, Anda masuk dalam gerbong pendidikan dengan metode abawiyah. Karena selain abawiyah tidak ada lain kecuali tarbiyah anawiyah. Tadi ada dua, ada tarbiyah abawiyah, ada tarbiyah anawiyah. Apa anawiyah? Kalau abawiyah itu teori pendidikan, metode pendidikan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam dan terus nyambung sampai kepada kita lewat Nabi Muhammad. Yang tidak lewat jalur ini, lewat jalur yang kedua, yaitu anawiyah. Siapa anawiyah? Sumbernya, asalnya berawal dari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah kumpulkan malaikat, lalu Allah perintahkan, perintah dari Allah, perintah usjudu
amr, perintah. Dan Allah tegaskan dalam ayat lain ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam, hormat kepada Adam, dia nolak. Ditanya oleh Allah, ma mana'aka antas juda id amartuka. Iblis, kenapa kau membantah, kenapa kau membangkang, kenapa kau menolak untuk sujud ketika aku perintahkan? Perintah dia tolak. Apa jawab iblis? Dia jawab, qala ana khairun minhu. Ana, aku. Hati-hati dengan kalimat aku. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, Gusti. Dia merasa lebih baik daripada Adam, membangkang Allah, menentang perintah Allah, tidak mau menjalankan hormat sujud kepada Adam yang diperintahkan Allah. Dia tolak dan dia merasa ana khairun minhu. Ego yang dimunculkan. Nah, pembangkangan pertama yang dilakukan di alam ini oleh iblis. Jadi keluar dari jalur ini berarti lewat jalur iblis. Pendidikan ada dua jalur, ada jalur abawiyah yaitu Anbiya Mursalin dan diwariskan oleh kepada para ulama. Nah, para ulama Nabi sampaikan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Ulama wafat, anbiya wafat, al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Al-ulama warathatul anbiya, ala innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi wafat tidak meninggalkan warisan emas, tidak meninggalkan warisan dirham, emas, perak, harta, enggak. Innama warathu al-ilmah. Anbiya Mursalin termasuk Nabi Muhammad wafat hanya meninggalkan ilmu. Jadi mereka yang menggali ilmu agama berarti mereka lagi mengambil jatah warisan dari Nabi Muhammad. Berarti semakin besar jatah daripada warisan Nabi Muhammad. Dan kasihan Bapak Ibu, kalau ada umat Islam dia tidak pernah menyicipi pendidikan agama. Sehingga apa? Sehingga jelas jatah warisan yang didapat dari Nabi sedikit. Ini pembagian jatah warisan Nabi di lembaga pendidikan agama pesantren dengan di lembaga pendidikan umum. Ini kayak naon ya? SD. Nah, ini udah kecil begini. Ya. Ini lembaga pendidikan agama. Subhanallah. Di sini 24 jam. Ya, warisan Nabi diberikan oleh ajengan, oleh kiai kepada santri. Sementara di sebelah sini ya seminggu cuma 2 jam. Pendidikan agama diberikan seminggu hanya 2 jam. Jadi berapa persen warisan Nabi yang didapat oleh mereka? Subhanallah. Yang setiap hari, setiap waktu dia selalu dekat dengan Nabi Muhammad bersama teman-teman Abu Hurairah yang jumlahnya sekitar 70 sahabat. Dia tiap hari 24 jam dengan Nabi. Abu Hurairah dan teman-temannya, mereka dikenal dengan ashab ahlus suffah, ahlu as-suffah. Itu sekitar 70 sahabat. Mereka fokus untuk belajar agama dari Nabi Muhammad, tidak menyibukkan diri dengan urusan lain.
Dia mesti terus seperti santri di pesantren terus. Jadi awalnya pesantren itu dari Ahlus Suffah. Asal usul pesantren itu dari Ahlus Suffah. Di mana sahabat teman-teman Abu Hurairah itu 24 jam itu di belakang kamar Nabi Muhammad. Sampai sekarang tempatnya ada di Masjid Nabawi. Ya, dakatu ahli suffah. Ada dakah. Jadi kayak begini, ini jalan bawah ada satu tempat yang lebih tinggi sedikit, namanya dakah. Di belakang hujrah Nabi itu ada dakatu ahli suffah. Disitulah tempat sahabat-sahabat untuk belajar agama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia berangkat ke pasar, bukan mau dagang Bapak Ibu. Sampai di pasar, dia sampaikan kepada ahli pasar, ya ahlas suq, kalian di sini bisnis, kalian di pasar usaha, dagang. Sementara Nabi Muhammad di masjid bagi-bagi waris. Jamaah yang di pasar, jamaah yang di pasar yang lagi dagang, kalian ngapain di pasar tuh? Nabi Muhammad lagi bagi-bagi warisan. Subhanallah, itu ahli pasar bubar ke masjid semua. Bayangannya Nabi lagi bagi duit, bagi dinar dirham. Ternyata sampai di masjid, orang-orang yang dari pasar lihat Nabi Muhammad lagi menyampaikan ayat Quran dan menyampaikan sunnah Rasul. Maka Abu Hurairah dibully oleh ahli pasar. Abu Hurairah, kau ngebohong, kau bilang Nabi lagi bagi-bagi waris, mana Nabi lagi ta'lim? Dijawablah oleh Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syukur, alhamdulillah, kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup di akhir zaman, yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Bapak Ibu, ini sekarang fitnahnya Masya Allah ya. Fitnah, macam-macam fitnah yang disampaikan Nabi sudah kelihatan di depan mata Bapak Ibu. Tapi sekalipun kita hidup di zaman fitnah ini, kita tetap masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masih adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengikuti manhaj abawi, manhaj nabawi. Berarti kita masih dikehendaki selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan kalau tidak ada pesantren, Bapak. Kalau tidak ada pesantren, kita ini mau kenal agama dari mana? Maka syukur kepada Allah, terima kasih kepada Nabi, terima kasih kepada para ajengan, kepada para kiai. Ini kemarin Maja Argapura sudah diambil lagi oleh Allah sesepuhnya, Mama Uki Jirokaso. Ya, dahabas salihuna al-awwal fal-awwal, orang-orang yang soleh sudah diambil oleh Allah satu persatu. Ulama fulan, ajengan fulan, kiai fulan, ustaz fulan, satu-satu. Sampai apa? Fala fama yabqa ala wajhil ardi illa ta'ala. Yang ada, yang tersisa di muka bumi itu tinggal ampas. Ya, kalau ibu mau bikin bolu, ya tepukkan di ayak ibu ya. Ya, nah saudara di ayak. Ya. Nah ini sisa yang apa? Apakah kita ini tergolong utala? Na'udzubillah min. Karena kalau kita tergolong yang kasar, yang KW, yang BS, itu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir di situ apa? Yang bagus-bagus diambil,
ulama sehingga kita putus dari Nabi Muhammad. Yang akan menyambungkan kita dengan Nabi, ulama. Ini sekarang kan lagi musim Bapak Ibu, ya, ulama dibully, ulama dihujat. Itu dari dulu Bapak Ibu, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, babi izzatika, demi keagunganmu Gusti, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan Bani Adam semuanya. Sumpah di hadapan Allah, manusia akan disesatkan, akan dikeluarkan dari jalur ini. Makanya ini tidak ketemu Bapak Ibu, tidak ada support dari ini ke sini, tidak ada. Pesantren untuk membangun nunggu ada yang jariah, untuk terbangun nunggu ikut. Beda dengan jalur ini, tinggal ajukan proposal turun. Ya, subhanallah. Kenapa nggak disupport? Ini sudah persaingan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih ada kesempatan untuk kita selamat dunia akhirat. Lewat apa? Lewat menyambung diri kepada Nabi, lewat jalur keagamaan. Insya Allah. Ya, tolong Bapak Ibu, ada 3 hal ya sebagai penutup di adzan asar. Saya paham di Madyan tidak bisa dari adzan, kalau sudah adzan harus cepat-cepat ya. Tolong Bapak Ibu, ada 3 poin yang harus diperhatikan ya. Ketika satu masyarakat ini akan dihancurkan Bapak Ibu, maka ada 3 hal, 3 pilar yang harus dibatalkan. 1, keluarga. Hancurkan keluarga, maka peradaban satu bangsa ini akan hancur. Keluarga. Bagaimana hancurkan keluarga? Rusak kaum istri. Bagaimana supaya kaum istri ya itu tidak betah di rumah, malu untuk di rumah? Maka dulu Bapak Ibu, kaum istri bangga ketika ditanya, ibu profesinya apa? Saya ibu rumah tangga. Itu bangga dulu. Sekarang malu kalau dibilang ibu rumah tangga, itu ibu rumah tangga umum ya. Sekarang pengennya bersaing dengan, dan ini digiring supaya kaum istri keluar dari rumah, tidak ngurus anak, tidak ngurus suami, tidak ngurus keturunan, sibuk di luar. Maka hancurlah rumah. Kalau sudah rumah hancur, ini peradaban hancur. 1. Yang kedua, hancurkan pendidikan. Ya, tolong kepada pengasuh Kiai Ja'far Shadiq, ya, Kiai, tolong pendidikan di sini betul-betul dijaga, betul-betul dikawal. Ya. Karena apa? Karena terus ini akan dipengaruhi, akan dihilangkan. Biar ke pesantrennya ada, tapi isinya sudah tidak. Ya, banyak alumni di pesantren tapi kualitas sudah. Mudah-mudahan di Al Husain ini benar-benar bisa mempertahankan kualitas pendidikan dan figur panutan. Ya, ini lagi dikirim terus Bapak Ibu. Intinya bagaimana manusia sudah tidak lagi nyambung dengan agama, akan dipisahkan dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syukur kepada Allah, terima kasih kepada Kanjeng Nabi, terima kasih kepada para ulama yang telah menyambungkan kita kepada Allah lewat jalur tarbiyah abawiyah. Mudah-mudahan pesantren Al Husain senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mencetak generasi muda yang beriman,
yang bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Tidak hanya berilmu, tapi akhlakul karimah itu lebih utama. Jadi kita punya guru, alhamdulillah kita punya guru di Mekah. Beliau sebelum mengajarkan ilmu kepada santri, akhlak dulu. Sampai beliau pun mengatakan al akhlak qabla al ilmi, akhlak dulu baru ilmu. Ya, Nabi diutus oleh Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk membenahi moral, hanya untuk membenahi akhlak. Lewat pelajaran tujuannya adalah akhlak. Ketika akhlak baik, maka semuanya baik. Tapi kalau sudah akhlaknya bejat, akhlaknya rusak, maka hancurlah segalanya. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman, ditetapkan Islam, ditetapkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan semoga anak cucu kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijaga dari segala macam fitnah, dan ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجنة الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati salawat as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah an takshifa annahu wa manawahu wa nawa kadbana bala wa waba wa tuasila muradana ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا أمر إلا قضيت آمن وإذا شاءتها فيسر أمورنا واسع صدورنا ونوير قلوبنا واغفر بالصلاة أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا بالصالحين ولا فضل ولا نصر أمنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في ذريتنا اللهم بارك لنا في ديننا اللهم اجعلنا جمعنا هذا الجمع مبرورا وتبرؤنا من بعد تبرؤ معصوما ولا تكفينا ولا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah. سبيلي يا محمد يا صديق يا مهيا يا حبيبي من غد صمدي حبيبي يا محمد يا رب warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya melaporkan dari Pondok Pesantren Al Husain, Pondok Putra Al Ahdali, di mana pemirsa bisa melihat bangunan dari Pondok Pesantren Al Husain Pondok Putra Al Ahdali yang ini merupakan dibangun di atas lahan kurang lebih 20 bata dan sudah dikerjakan hampir kurang lebih 1 tahun. Dan alhamdulillah berkat
doa, bantuan moral, spirit dari semua warga semua, dari Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Alhamdulillah Pondok Putra Al-Akhdari, Ponpes Al-Husain, pimpinan Bapak Kiai Haji Ja'far Shadiq telah beres, dan insya Allah kami dari Ponpes Al-Husain, Pondok Putra Al-Akhdari bisa menggunakan pondok ini semaksimal mungkin. Dan nanti pemirsa bisa melihat bagaimana bangunan ini dibangun dan seperti apa, dan inilah jerih payah dari Ponpes Al-Husain untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks keagamaan. Terima kasih, saya Dede Aib melaporkan dari lokasi Ponpes Al-Husain, Blok Senin, Maja Utara, pimpinan Bapak Kiai Haji Ja'far Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa udah.